Tikus itu hanya menjilat darah anak laki-laki. Detik berikutnya, tikus tumbuh hingga 3 meter. Berubah menjadi makhluk mitos. Ternyata itu adalah hewan peliharaan dalam game anak itu. Dalam game ada pengaturan khusus. Pemain dapat mengorbankan stamina mereka, namun hanya terlihat kuat di luar. Kekuatan sebenarnya tetap sama seperti sebelumnya. Untungnya, hanya Song An yang tahu tentang ini. Pemain lawannya mengira itu benar-benar kuat, dan berencana untuk menghancurkan segalanya. Sekelompok cahaya tiba-tiba jatuh di depanku. Namun serangan hanya mengenai tubuh di tanah. Dari dalam tubuh itu, seseorang muncul. Tubuhnya tanpa kulit, dan ada tanduk di kepalanya. Itu pasti bos terakhir. Rasul Iblis fitur jenis ini. Song An berkeringat dingin. Monster seperti ini terlalu kuat baginya. Dia segera meminta teman-temannya untuk melarikan diri, dan memilih untuk tinggal sebagai penjaga belakang. Tapi Rasul itu hanya melambaikan tangan, dan bilah darah langsung menembus bahunya. Pikiran Song An berputar cepat. Jika itu iblis, maka pedang tulang di tangannya mungkin efektif. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Sementara itu, si gemuk melarikan diri secepat mungkin. Dia tidak merasa bersalah, karena dalam pertempuran ini, dia hanya akan jadi umpan. Tiba-tiba, sosok muncul dari samping. Itu adalah seorang gadis yang mengendarai serigala abu-abu. Dia berlari menuju arah Song An. Ternyata mereka adalah bagian dari kelompok strategi. Ketua mereka, Li Zerui, juga melihat kilatan cahaya itu, dan sedang menuju ke arah mereka. Saat ini, Song An telah dicekik oleh Rasul. Dengan sedikit tenaga lagi, dia bisa mati seketika. Pedang tulangnya memang melukai musuh. Namun dalam 3 detik, luka itu mulai sembuh. Dia menutup matanya, pasrah menunggu ajal. Namun tiba-tiba, cahaya jatuh ke tubuhnya. Membantu menetralkan serangan itu, ternyata Li Zerui datang menyelamatkan. Sebagai salah satu pengembang game, profesi dia adalah paladin yang mengalami kebangkitan kedua. Dia memiliki skill cahaya suci. Skill ini bisa menetralkan satu serangan mematikan, namun hanya bisa digunakan sekali pada satu orang. Meski dia tidak akur dengan Song An, namun iblis adalah musuh semua pemain. Saat ini, dia hanya bisa bekerja sama. Sambil berbicara, dia mengaktifkan skill keduanya. Sebuah patung emas muncul di belakangnya. Itu adalah dewa utama dalam game, Odin. Patung itu memberinya kekuatan kehormatan Odin. Dalam 3 detik, atributnya akan berlipat ganda, namun hanya bisa digunakan 20 kali. Detik berikutnya, Li Zerui menggandakan kecepatannya. Dalam sekejap, dia tiba di depan Rasul, lalu meluncurkan serangan dengan kekuatan ganda. Saat Rasul menahan serangan itu, tangan kirinya menggandakan kekuatannya sekali lagi. Bahkan tanah di bawahnya mulai retak, namun hanya berhasil memotong satu tangan Rasul. Tangan itu langsung pulih dengan cepat, dan membentuk bola api di tangannya. Bola api itu meledak, melepaskan ratusan sinar. Song An tidak bisa menghindar. Dia dihantam dan hampir mati. Namun berhasil disembuhkan sedikit. Ini membuat Song An tiba-tiba punya rencana. Dia memastikan bahwa cahaya suci Li Zerui belum dipakai untuknya. Lalu dia langsung masuk ke area serangan Rasul. Rasul mengira dia sudah kehilangan akal sehat. Rasul melemparkan bola api ke arahnya. Namun tidak tahu bahwa Song An sedang memegang botol air ajaib. Saat dia menyentuh bola api itu, ledakan besar pun terjadi. Namun saat debu mereda, Song An tidak terluka sedikit pun. Di sampingnya muncul error sistem. Ternyata itu adalah Easter egg bernama waktu buffer. Jika menerima 3 serangan mematikan dalam waktu singkat, mendapatkan kekebalan selama 10 detik. Selama waktu itu, semua damage disimpan, dan akan dikembalikan setelah waktu habis. Namun Rasul tidak tahu hal ini. Dia terus menyerang Song An dengan gencar. Setelah 10 detik berlalu, semua damage itu berubah menjadi senjata Song An. Melihat gelombang cahaya dari pedang tulangnya, Li Zerui segera menyadari hal itu. Dia langsung memblokir jalur pelarian Rasul, menggunakan semua kekuatan kehormatan Odin yang tersisa, dan menekan Rasul ke tanah. Sambil mengaktifkan cahaya suci untuk dirinya, pedang besar Song An sudah siap meluncur. Saya punya pedang besar. Pedang raksasa berwarna merah darah menghantam Rasul. Dengan tambahan 10 kali lipat damage, Rasul langsung hancur menjadi abu. Hanya tersisa satu bola mata tersembunyi, yang sedang mencoba pulih untuk kembali. Namun tiba-tiba dihancurkan oleh satu injakan. Ternyata si gemuk kembali. Awalnya hanya ingin mendapatkan pengalaman. Tanpa sengaja menyelesaikan pukulan terakhir, langsung naik ke level 20. Sistem langsung memberikan pemberitahuan. Selamat telah membunuh iblis pengkhianat. Mulai sekarang, semua bos akan memprioritaskanmu. Si gemuk langsung ingin menangis. Dengan tubuh sekecil ini, mungkin tidak akan bertahan lama. Saat ini, mereka membawa Xiao Hui ke sini. Meski kali ini dia tidak terluka karena jauh, namun dengan stamina terkunci di angka 1, luka kecil pun bisa membunuhnya. Hanya ada satu cara untuk membuka kunci itu, yaitu pergi ke hutan kayu hidup. Bos di sana menjatuhkan kristal kayu murni saat dikalahkan.
yang juga satu-satunya item untuk pergantian profesi di awal game. Butuh tim 3 orang atau lebih untuk masuk ke sana. Song An terpaksa membawa Cheng Feng. Meski dia tidak punya kekuatan bertarung, namun dia punya skill mencuri, yang bisa membantunya mengambil lot perang. Monster di hutan kayu hidup sebenarnya tidak sulit dilawan. Satu-satunya masalah adalah, bos memiliki skill tautan takdir. Semua damage yang diterima, akan dibagikan secara merata ke monster lain. Namun Song An sudah memiliki rencana. Dia langsung melompat ke tubuh bos, mengaktifkan efek percepatan pada peralatannya, dan mulai menghantam batang pohon dengan pedang tulangnya. Karena ada Easter egg di hutan kayu hidup, jika menyerang bagian tertentu bos berulang kali, akan memicu bug kehilangan target. Dalam waktu singkat, bos tidak bisa menyerang dengan akurat. Bos melompat-lompat marah tanpa daya. Namun Song An seperti burung pelatuk, terus menempel di tubuhnya. Akhirnya, setelah ratusan pukulan, dia berhasil mengungkap inti bos, yaitu kristal kayu murni yang dia cari. Setelah menariknya keluar, tubuh bos dengan cepat mengering dan layu. Karena efek tautan takdir, semua monster kecil juga mati bersamaan. Song An segera menggunakan kristal untuk pergantian profesi Xiao Hui. Perisai kayu murni melindungi tubuhnya. Diperlukan waktu sehari untuk menyelesaikan pergantian profesi. Sambil menunggu, Song An memeriksa hasil rampasan. Selain kristal tersebut, bos juga menjatuhkan sebuah kalung. Seperti pedang tulangnya, kalung itu memberikan bonus critical hit pada iblis. Namun saat dia memakainya, semua di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Ketika membuka matanya lagi, dia berada di sebuah hutan. Di depannya ada sosok tanaman besar berbentuk manusia, yang menyebut dirinya sebagai Ratu Hutan ini. Ratu itu merasakan keinginan kuat Song An untuk mengalahkan iblis, dan memindahkannya ke sisinya, sambil memberikan hadiah kepadanya. Hadiah itu berisi berkah hutan. Ketika menyentuh tanah, bisa mengendalikan pertumbuhan dan perubahan bentuk tanaman. Jumlah dan jangkauan kontrol tergantung pada kekuatan mental. Semakin besar jangkauan, semakin tinggi level yang dibutuhkan. Song An mencoba menggunakannya, dan merasa tubuhnya benar-benar terkuras. Dia pingsan dengan pandangan gelap. Ketika bangun, Xiao Hui sudah berhasil pergantian profesi, mendapatkan profesi langka murni. Serangan fisiknya tetap sama, tetapi daya tahan fisiknya meningkat. Dan serangan memiliki efek menyerap darah. Selama Song An pingsan, Xiao Hui juga menyerap skill tautan takdir. Setelah terhubung dengan teman satu tim, efek menyerap darah dan kerusakan dapat dibagi ke teman satu tim. Saat itu, Cheng Feng datang membawa sekantong besar kristal sihir. Dia sudah mengumpulkan semua hasil rampasan, dan dengan patuh menyerahkan semuanya ke Song An. Namun, dia memiliki sebuah permintaan. Dia ingin tubuh roh kayu yang dijatuhkan bos. Karena keluarganya kehilangan kaki akibat serangan monster. Dia mendengar bahwa tubuh roh kayu bisa memulihkan anggota tubuh yang hilang. Jadi dia memohon Song An untuk memberikannya, dan bersedia melakukan apa saja sebagai gantinya. Song An bukan orang yang tidak peduli. Lagi pula, barang itu mungkin masih tersedia nanti. Jadi dia dengan mudah menyetujuinya. Namun, saat kembali ke markas bersama Cheng Feng, dia baru menyadari bahwa keluarga yang dimaksud Cheng Feng bukanlah manusia, melainkan seekor anjing.